Halo sobat santuy pecinta kucing dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya yang ditemani Mochi selaku kucing saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Black Phone yang dirilis pada tahun ini, yakni 2002, akan menceritakan tentang seorang psikopat yang hobi sekali menculik anak kecil berkedok pesulap jalanan. Loh, apa hubungannya sama telepon hitam? Penasaran? Langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Selamat menonton dan enjoy the time. Awal kisah di sebuah kota yang bernama North Denford pada tahun 1978, yang dimana di lokasi tersebut terdapat sebuah turnamen baseball yang diikuti oleh anak-anak remaja. Seorang anak remaja bernama Vinny, nama panjangnya Muhammad Abdul Vinny, yang biasa dipanggil Vin, terlihat sedang bertanding dalam turnamen baseball tersebut. Dengan lemparan kuat yang dimilikinya, ia dengan sangat mudah membuat musuh-musuhnya tak berdaya melawannya. Hal ini terbukti dari ketiga lemparannya yang selalu strike. Namun lemparan kuatnya ini tak berarti apa-apa buat si Bruce, karena dirinya mampu memukul lemparan Vin dengan sangat mudah hingga bolanya terlempar sangat jauh yang membuat Vin harus kalah di pertandingan akibat Bruce. Your arm is mint. You almost had me. Keesokan harinya, Bruce yang terlihat sedang santai sambil mengendarai sepeda BMX yang dimilikinya telah mampu memikat hati ciwi-ciwi di sekitarnya sehingga mereka merasa tak kuasa jika tidak menyapanya sambil tersenyum dan kelugat-kelugat seperti ular keket. Namun tak lama kemudian muncul sebuah mobil yang saat itu terlihat sedang menghampiri Bruce. Di tempat tinggalnya, Vin hidup bersama adiknya Gwen yang memiliki keistimewaan, yakni mimpinya seringkali sesuai dengan kenyataan. Dan ini adalah sang ayah, yaitu Rocky, yang saat ini masih tidak bisa move on akibat kematian istrinya. Dan karena hal ini, ayahnya Rocky telah berubah menjadi penikmat minuman Syaiton yang sesuai namanya Syaiton. Rocky pun sering marah-marah dan kesetanan hanya karena suara yang agak sedikit keras. You think you can slurp that a little louder? Setelah itu, Vin dan Gwen yang sedang berangkat ke sekolah justru mendapati bahwa Bruce telah hilang. Mr. Yamada's putting them up again. Come on, let's go. We're gonna be late. Tak hanya itu, mereka juga mendapati pertarungan seorang siswa yang bernama Robin melawan Mose. Karena Robin berhasil mengalahkan Mose, maka dialah yang menjadi raja pertama sedangkan Mose sebagai raja kedua. Berbeda dengan mereka berdua yang memang ditakuti di sekolah, Vin yang culun dan memiliki mental Hello Kitty yang lebih ke arah Barbie pun harus menerima bulian dari 3 anak berandalan di setiap harinya. It says boys. Yeah, boys, not fags. Namun saat mereka akan menghajar Vin, tiba-tiba muncul Robin, si raja pertama yang ternyata merupakan teman dari Vin. Mendengar hal ini, mereka bertiga pun langsung ke pacing karena merasa sangat ketakutan dengannya. Fuck with Finn again. I fuck with you. You can leave now. Sementara di sisi lain, Gwen tiba-tiba dipanggil oleh kepala sekolah untuk diinterogasi oleh pihak kepolisian tentang kasus hilangnya Bruce. Ternyata Gwen sempat menceritakan mimpinya kepada saudara Bruce yang bernama Amy bahwa Bruce telah diculik oleh pria yang membawa balon hitam, yakni biasa disebut sebagai Grabber. So So the question is, where did you hear? know about the balloons. What aren't you telling us, Gwen? Either there's a leak in the department. That sometimes my dreams are right. Polisi yang merasa skeptis dengan pernyataan Gwen pun justru menuduh Gwen lah pelakunya. Oh, You think I kidnapped Vance Hopper last spring? Is that it? Setelah pulang sekolah, Gwen sebagai anak yang sopan pun pamit kepada Vin dengan mengatakan, "Bang, saya mau nginep di rumah Susi yang suka nelen karet, tahu kan?" Vin pun menjawab, "Tapi jangan ditiru ya, gak baik." I'll be home in the morning. Singkat cerita, pagi hari telah tiba. Vin yang baru bangun pun tiba-tiba mendapati Gwen
yang saat itu sedang digebleki oleh ayahnya, yakni dikarenakan polisi telah mendatanginya di tempat kerja untuk menyelidiki tentang mimpi yang dialami Gwen tentang penculikan itu. They came to my work. Police, come! Untuk menghentikan penggeblekan ayahnya itu, Gwen pun mengancam akan memecahkan minuman syaiton itu jika sang ayah tetap memukulinya. Sang ayah pun menjawab, "Pecahkan saja botolnya biar ramai." Sang ayah pun kesal sekali hingga menyuruh Gwen untuk mengatakan hadir sampai 3 kali hingga akhirnya muncullah kodam siluman bekecot dalam tubuhnya. Singkat cerita, Robin yang saat itu berjalan santuy sambil menikmati senja pun justru didatangi oleh mobil mencurigakan itu. Dan kemudian Robin si raja pertama pun dikabarkan telah menghilang juga. Do you know a kid named Robin Ara? Singkat cerita, pagi hari telah tiba. 3 pembuli yang mendengar kabar Robin telah hilang pun langsung mengejar Finn untuk memukulinya lagi. Untuk menolong abangnya, Gwen pun berlari sambil membawa batu untuk memukuli mereka semua. Dan alhasil, Gwen berhasil membocorkan salah satu kepala dari mereka. Karena Gwen hanyalah seorang gadis kecil, mereka pun berhasil mengalahkannya dan kembali memukuli Finn saat itu juga. Setelah pulang sekolah, Gwen berpamitan kembali kepada kakaknya untuk menginap lagi di rumah Susie, si pemakan karet. Namun saat Finn sedang berjalan untuk pulang, dirinya justru bertemu dengan mobil mencurigakan beserta pria yang mengaku sebagai pesulap jalanan. Hi, I'm a part-time. Ketika pria itu akan menunjukkan keris listriknya yang bisa mendeteksi penyakit, tiba-tiba ya, Finn pun berhasil terkibuli oleh trik sulap pria itu hingga dirinya pun berhasil diculik olehnya. Dan ya, dia adalah Grabber. It's covered in blood. I know you're scared. You don't have to be scared. Akhirnya Finn pun disekap di sebuah ruangan bawah tanah olehnya. Ketika Grabber pergi dari sana, Finn pun secara gercep memeriksa keadaan sekitar untuk mencari celah apakah masih ada kesempatan untuk kabur dari sana. Setelah melihat adanya telepon di samping kasurnya, ia pun langsung mencobanya yang pada akhirnya ia mendapati kalau kabel telepon itu sudah terputus. Karena kelelahan, Finn pun memutuskan untuk tidur sejenak, namun tiba-tiba Hang it up. Grabber pun tiba-tiba datang dan mengatakan literally percuma lu ngangkat teleponnya, which is kabelnya udah putus sejak gue masih child. Sementara di sisi lain, Gwen yang mendapati abangnya telah diculik pun langsung panik dan berlari pulang ke rumah. Finn yang sangat menginginkan dapat keluar dari sana pun berteriak sekencang mungkin dengan harapan ada yang bisa mendengarnya. Namun ternyata usahanya itu sia-sia karena selain ada di bawah tanah, tempat itu juga dilengkapi dengan fitur kedap suara terkecuali Mimi Peri karena ia memiliki suara yang berasal dari kayangan. Sahurlah kalian, wahai para makhluk bumi. Tak lama kemudian, telepon itu kembali berdering, namun setelah diangkat, Hello? Hello? Finn pun kaget karena ia telah mengetahui bahwa telepon itu rusak. Namun teleponnya pun berbunyi lagi dan Finn pun kembali mengangkatnya karena merasa sangat penasaran. Hingga pada akhirnya Finn pun mendengar suara seorang laki-laki yang berbicara di dalam telepon tersebut. Who is this? I don't remember my name. We met once. Your arm is mint. Bruce Yamada? Dan ternyata itu adalah Bruce Yamada yang dulu pernah mengalahkan Finn dalam pertandingan baseball. Bruce pun memberitahu kepada Finn bahwa ada sebuah keramik yang sudah rapuh. Di sana Finn bisa menggali sebuah lubang untuk dijadikan jebakan. Oh, I have no time?
Finn pun mulai tersadar bahwa Bruce sudah meninggal dunia dan yang berbicara dengannya saat ini hanyalah arwah dari Bruce yang mencoba berinteraksi kepadanya melalui sebuah telepon. Sementara di sisi lain, Gwen akhirnya diberitahu lewat mimpinya bahwa Finn saat ini sedang diculik oleh Grabber. Finn pun akhirnya melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Bruce. Setelah berhasil menggali lubangnya, ia pun menutupinya dengan menggunakan karpet. Esok paginya, Grabber datang kembali dan membawakan sarapan telur orek untuk diberikan kepada Finn dan langsung pergi meninggalkannya tanpa mengunci pintu. Entah apa maksud dan tujuan dari si Grabber ini. Kenapa sih gak langsung dibunuh aja si Finn ini? Ketika Finn bermaksud kabur melewati pintu itu, ya, telepon itu pun kembali berdering. Hello? Don't go upstairs. Why not? It's a trap. Dan kali ini bukanlah Bruce yang menelponnya, melainkan orang yang berbeda. Dan si penelpon pun malah kebingungan dengan dirinya sendiri dengan mengatakan, siapakah sebenarnya diriku ini? Entah saya berasal dari klan Uchiha atau bukan, tapi yang pasti saya hanyalah seorang pengantar koran. Dan Finn pun langsung tahu bahwa dia adalah Billy atau nama panjangnya Billy Uchiha. Dan Uchiha Billy ini bermaksud memperingatkan bahwa jangan pernah keluar melalui pintu itu karena si Grabber sudah menunggunya di sana untuk menghukumnya dengan cambuk hingga tewas seperti yang dialami si Billy ini. Who are you? I delivered newspapers. Really? I'll beat you with that belt until you pass out. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Grabber memang memiliki kerusakan pada otak bagian dengkulnya, yakni dirinya sengaja membuat mangsanya melakukan kesalahan supaya ada alasan untuk bisa membunuhnya. Dan Finn pun akhirnya mengetahui bahwa yang menelpon dirinya adalah kumpulan korban yang sudah meninggal akibat ulah si Grabber. Mendengar hal itu, Finn pun mengurungkan niatnya untuk bisa kabur dari sana. Keesokan harinya, Billy kembali menghubungi Finn untuk memberitahu jalan keluar paling aman yang bisa dilewatinya. See the wall in front of you? To our long cable loose from down there. Gwen yang tertidur di dalam kelas kembali mengalami sebuah mimpi yang menunjukkan bahwa Billy si tukang koran itu telah diculik oleh Grabber juga. Dan sekaligus ditunjukkan sebuah lokasi yang dimana di situ terdapat rumah yang di depannya terdapat pohon kering. Finn dengan arahan Billy bermaksud mengambil sebuah kabel yang dulu pernah disembunyikan Billy ketika masih hidup. Namun usaha Finn ini sia-sia karena di balik jendela itu masih tertutup oleh jendela kaca yang sangat tebal. Gwen yang sudah mendapatkan petunjuk dari mimpinya pun sangat yakin bahwa lokasi penculik itu masih berada dalam lingkup komplek perumahannya sendiri. Aparat polisi yang saat itu juga membantu pencarian itu pun telah memasuki setiap rumah yang ada di sana untuk memeriksanya. Hingga akhirnya aparat polisi sampai di kediaman seorang pria yang bernama Max. Max pun dengan sopan mempersilahkan mereka berdua masuk, yang ternyata Max selama ini juga ikut menyelidiki kasus anak-anak yang hilang itu. Dengan teori kausalitas yang sudah dipelajarinya di kampus, Max pun berusaha menjelaskan kepada mereka berdua tentang teorinya ini. Pak polisi pun tak peduli dengan teori yang sudah dijelaskannya dan hanya menanyakan berapa lama Anda tinggal di sini. Max pun menjelaskan bahwa rumah ini adalah milik saudaranya dan dirinya hanyalah sementara tinggal di sini. Mereka berdua pun akhirnya pergi meninggalkannya dan ternyata di bawah rumah ini adalah tempat di mana Finn berada. Finn yang kembali mendapati telepon itu berdering pun langsung mengangkatnya dengan harapan bisa mendapatkan lagi petunjuk dari arwah teman-temannya. Namun justru Finn mendapati kalau teleponnya tidak mengeluarkan suara sedikit pun dan tiba-tiba Paperboy?
Perlahan Finn mengetahui bahwa tak hanya arwah teman-temannya saja yang ada di sini, melainkan masih banyak arwah gentayangan lain yang tidak dikenalinya sama sekali. Arwah gentayangan itu pun bermaksud memberitahu Finn bahwa Grabber saat ini sedang tertidur, dan saat inilah waktu yang tepat untuk Finn bisa kabur dari sana. Tak hanya itu, arwah gentayangan itu pun menunjukkan sebuah kode untuk membuka kunci yang ada di atas yang dulu sudah ditulisnya di tembok. Finn pun perlahan-lahan menyelinap melewati Grabber dan langsung membuka kuncinya. Finn pun berhasil pergi dari sana dan ya, Grabber pun berhasil menangkapnya kembali. Setelah itu, telepon itu berbunyi kembali, namun kali ini dia adalah anak berandalan di kompleks yang berusaha memberitahu supaya Finn menjadi lelaki sejati, yakni dengan menghajar Grabber. This isn't about you. Finn yang dari dulu mengikuti komunitas pecinta Barbie pun merasa tak kuasa untuk melawannya dan hanya mewek di pojokan. Namun tiba-tiba Finn mendapat telepon dari sahabatnya Robin, si raja pertama, yang bermaksud menyemangatinya dengan mengatakan, "Bro, tanganmu itu sebenarnya kuat kok, cuma agak hombreng aja." Akhirnya Finn pun langsung termotivasi dan Robin pun mengajarinya bagaimana cara berkelahi seperti cowok sejati yang sebenarnya. Step back and swing. Again. You step back and swing. You got it. Then get out for me. Gwen yang sangat mencintai kakaknya pun tak mempedulikan hujan dan terus mencari lokasi penculikan itu. Jangankan hujan, es teh jumbo aja aku minum. Gwen yang terus mencari kakaknya, tiba-tiba ya, Gwen pun terjatuh dan lecet sedikit karena dicegat para arwah anak-anak tersebut. Dan Gwen pun jatuh tepat di mana lokasi itu berada. Mengetahui hal ini, ia pun langsung bergegas menghubungi polisi. Detective Wright, please. Sementara Max sendiri akhirnya curiga dengan sebuah ruangan yang ada di rumah ini dan bermaksud menelusurinya, namun ketika membuka pintu itu, Hey, no, don't worry about it. We can talk about this. ya, Max pun terbunuh oleh saudaranya sendiri dengan sebuah kapak yang menancap di kepalanya. Grabber pun langsung memulai aksinya dengan memanggil anjing bulldog miliknya untuk bersenang-senang dengan Finn. Finn pun berhasil menghindar dari serangan Grabber dan berhasil membuatnya terperangkap dalam lubang yang sudah ia siapkan selama ini. Finn pun memukulinya beberapa kali dan langsung mencekiknya, namun sebelum kematiannya, Finn pun memberikan telepon itu kepada Grabber. The day, motherfucker. Puta, so Finn is gonna do it for me. Finn pun langsung membunuhnya saat itu juga. Dan film ini pun berakhir. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah hati-hati sama yang namanya pesulap, apalagi keris petir. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.